seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puji Cahyani, NPM 241210460190. Di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Kajian Hadis dalam Studi Islam. Kajian hadis dalam studi Islam memiliki beberapa submateri. Yang pertama ialah kedudukan hadis dalam Al-Quran, yang kedua ialah fungsi hadis dalam Al-Quran, yang ketiga ialah studi hadis secara ilmiah, dan yang terakhir ialah model studi hadis di era kontemporer. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai dasar pendidikan Islam ialah hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, sehingga hadis berperan sebagai penguat serta penjelas pada persoalan dari berbagai aspek, baik persoalan yang terkandung dalam Al-Quran maupun persoalan yang dihadapi oleh kaum muslim dengan menjalankan kehidupan. Yang dimaksud dengan persoalan-persoalan barusan ialah berupa persoalan keimanan, ibadah, akhlak, ekonomi, dan pendidikan. Di sini juga ada hadis yang menunjukkan nilai-nilai dasar pendidikan Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Contoh hadis barusan menggambarkan bahwa pada dasarnya seorang muslim dan muslimat diperintahkan untuk menyelenggarakan pendidikan. Baik, selanjutnya ialah submateri yang kedua ialah fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling utama ialah sebagai bayan yang merujuk pada penjelasan atau klarifikasi terhadap suatu hukum. Dan sebagaimana dijelaskan pada salah satu Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 44 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki tugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tersebut kemudian dikelompokkan kepada hadis. Dan di sini ada 4 fungsi bayan yang dipahami oleh ulama dengan berbagai pemahaman. Yang pertama ialah bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis barusan mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua ialah bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat tersebut masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga ialah bayan at-tashri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya kan Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat ialah bayan nasak, yaitu mengganti ketentuan terdahulu. Para ulama mendefinisikan bayan nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu, dikarenakan ketentuan yang baru lebih cocok dengan lingkungannya. Contohnya, tidak ada warisan bagi ahli waris. Hadis barusan menasak Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu
apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib, kerabat secara ma'ruf, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Submateri yang ketiga ialah studi hadis secara ilmiah. Studi hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, mulai dari asal-usul, periwayatan, klarifikasi, kritik, hingga pemahaman dan penerapannya. Studi hadis sangat penting bagi umat Islam, karena hadis merupakan penjelas dan penafsir Al-Quran. Namun, studi hadis tidaklah mudah dan sederhana, karena studi hadis membutuhkan keterampilan, penguatan, dan metodologi yang tepat agar tidak salah dalam memahami dan menerapkan hadis. Studi hadis secara bahasa adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Studi hadis memiliki dua unsur, yaitu sanad dan matan. Yang pertama ialah sanad. Sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Dan fungsi dari sanad itu sendiri ialah untuk mengetahui derajat kesahihan suatu hadis. Apabila ada cacat dalam sanadnya, baik itu karena kefasikan, lemahnya hafalan, tertuduh dusta, atau selainnya, maka hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat sahih. Yang kedua ialah matan. Matan dalam segi bahasa memiliki arti masaluba wa irtafa'a min la arabi, yang artinya tanah yang meninggi. Maksudnya adalah sebuah pesan yang ditinggikan. Lalu pengertian matan secara istilah adalah materi dan lafal yang ada di hadis. Ada juga yang mengartikan sebagai ujung atau tujuan dari sanad. Sehingga seperti yang dikatakan at-Tibi matan, artinya lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya terkandung makna-makna tertentu atau inti pokok hadis. Submateri yang terakhir ialah model studi hadis di era kontemporer. Studi hadis di era kontemporer merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan penelitian hadis dari sisi sanad maupun matan yang berujung pada pengembangan dan metodologi. Studi hadis kontemporer tidak hanya difokuskan pada penelitian hadis dari sisi sanad maupun matan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti sejarah, sosial, dan budaya. Baik, kesimpulan dari pembahasan saya hari ini ialah kedudukan hadis menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan berperan sebagai penjelas serta penguat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, terutama dalam aspek pendidikan. Hadis juga memberikan dasar pemikiran konkret mengenai penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan fungsi utama hadis terhadap Al-Quran meliputi penjelasan, penafsiran, memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, serta dalam beberapa kasus mengganti ketentuan terdahulu. Studi hadis secara ilmiah melibatkan analisis sanad dan matan guna menilai keabsahan dan pemahaman hadis. Dan di era kontemporer, studi hadis berkembang dengan memperhatikan aspek sejarah sosial dan budaya, termasuk kajian tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang kajian hadis dalam studi Islam. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.